Kalau kita mau terus berkembang di bisnis penjualan, ya mau nggak mau kita harus terus mengembangkan keterampilan kita. Ya karena itu adalah kunci untuk kita bisa terus up to date dengan industri ataupun bisnis yang kita jalanin. Baik itu Anda sebagai agen asuransi, ya mungkin broker properti, ya atau distributor MLM, sama aja kan ya, itu kan dasarnya adalah bisnis penjualan. Ya, yuk kita bahas yuk lebih detail lagi tentang kenapa mengembangkan keterampilan kita itu penting. Nah, yang saya perhatikan ya, pertama adalah industri yang kita jalanin itu kan pasti terus berkembang ya. Nggak ada industri yang berhenti begitu aja ya tanpa ada hal yang baru. Kalau ada yang kayak gitu biasanya sih industrinya udah nggak dilirik orang lagi. Tapi kalau kayak industri asuransi, industri properti, ya industri penjualan langsung kayak multi level seperti itu, saya sih melihat terus bertumbuh ya, terus berkembang, berubah seperti itu. Kita juga harus perhatikan banyak teknik-teknik penjualan yang baru gitu ya, yang kita bisa pelajari, dan juga mungkin strategi pemasaran yang bagaimana mereka tetap menjaga supaya tetap relevan dan menarik bagi klien. Ya di mungkin 5-10 tahun yang lalu tidak ada yang namanya digital marketing ya kan, tidak ada yang namanya influencer yang seperti di sosial media kayak gitu. Nah tapi saat ini wah semua itu sudah jadi hal yang umum ya. Dulu hanya ada mungkin menulis blog, pasang iklan di koran ya, atau di majalah, tempel-tempel brosur, bagi-bagi brosur ya. Tapi sekarang hal-hal seperti itu bahkan udah ditinggalin ya, jadi udah nggak menarik lagi ya. Bahkan ke depan kita lihat bahwa pertumbuhan penggunaan artificial intelligence itu bahkan sudah semakin masif ya. Yang tadinya biaya menggunakan itu mahal, sekarang sudah semakin terjangkau. Nah jadi kalau kita nggak rajin ya, mungkin Anda yang suka baca buku ya kan, atau ikut-ikut kursus, ikut-ikut seminar, workshop, conference ya, atau Anda yang suka dengerin podcast, kalau nggak rajin kita ngikutin perkembangan di industri kita ya, kita bakal mundur, kita ketinggalan ya, seperti itu. Dan kita nggak mau dong kayak gitu kan. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Kalau keterampilan setelah kita punya kan kita harus praktekin, karena praktek itu kan juga kunci ya, fondasi dasar dari teori, lalu kita pikirin bagaimana caranya, lalu kita implementasikan dalam bentuk praktek. Jadi kalau kita nggak luangin waktu setiap hari untuk berlatih pitch penjualan kita, kayak gimana cara ngomongnya ya, gimana cara bawainnya, gimana yang lebih efektif, storytelling kita ya. Kalau kita nggak sering-sering latihan, nanti jangan-jangan percaya diri kita ngedrop ya. Jadi ketika ketemu klien kita sendiri kayak merasa nggak nyaman, kita kayak merasa minder ya, karena kita udah lama nggak latihan gitu. Nah jadi kalau teman-teman mau latih keterampilan, cara paling gampang adalah jangan ragu untuk ngerekam diri Anda sendiri, terus lihat, evaluasi deh. Mau itu ngerekam kayak begini ya kan, dalam bentuk video begini, Anda coba lihat ya kan diri Anda, cara ngomongnya, atau Anda rekam suaranya doang mungkin gitu ya, lalu Anda dengerin lagi. Nah itu pun juga nggak masalah kan. Yang penting kita terus latihan, praktek gitu. Ingat ya, kalau teman-teman belajar dari seorang pilot pesawat terbang ya, kan mereka tuh dihitung pakai jam terbang ya. Itu baru benar-benar jam terbang, karena dia terbang kan gitu ya. Yang saya dengar, saya ada teman beberapa yang profesinya sebagai pilot gitu ya. Jadi mereka itu kalau di luar jam terbang yang mereka harus terbang beneran, itu ada jam terbang lagi yang simulasinya. Jadi walaupun ada seorang kapten kapal, kapten pesawat yang sudah lebih dari mungkin 20.000 jam ya,
itu tetap harus datang simulasi, dites lagi, ikut terus sampai benar-benar seperti kayak orang baru, kayak pilot baru gitu ya. Karena disitulah konsistensi dilihat ya, bagaimana seorang pilot itu bisa nguasain pesawat dengan segala instrumen-instrumennya. Belum lagi kalau dia nguasain berbagai jenis pesawat, jenis ininya ya, apa namanya itu, jenis ya kan ada 737, 747 dan lain-lain sebagainya. Kan beda jenis pesawat, beda lisensi kan. Dan mereka harus melatih itu semua dalam sebuah simulasi yang terekam dengan baik seperti itu. Jadi kalau kita bisa latihan terus, so why not ya. Nah, juga kayak ikut seminar, ikut workshop ya. Kita belajar dari pengalaman orang, dari para ahli ya. Saya suka banget belajar di seminar-seminar, workshop ya. Walaupun sebenarnya saya tipe orang yang nggak suka belajar secara formal gitu ya. Tapi kalau ikut seminar, workshop, apapun topiknya ya, yang beragam-beragam gitu ya, khususnya sih yang berhubungan sama industri yang saya tekunin, itu saya happy ya. Saya happy loh kalau ikut-ikut seminar gitu. Nah, mungkin Anda juga tipe yang kayak saya, sukanya ikut seminar, ikut workshop, kenalan sama orang baru, dapat ilmu yang baru gitu ya. Itu seru juga. Ya, jadi kita bisa dapat masukan yang baru, insight yang baru, hal-hal yang tadinya kita mungkin sama sekali nggak tahu, ternyata ada sesuatu yang baru. Ya, lalu apalagi selanjutnya adalah kita juga harus terus-menerus update dan bisa memanfaatkan teknologi. Salah satu teknologi yang kita bisa pakai adalah ya kita bagaimana kerja kita bisa lebih efisien dan efektif dengan menggunakan contact relation management kayak CRM seperti itu ya seperti Produce ya. Produce juga kan CRM sebenarnya dasarnya, tapi lebih melebar lagi ya. Jadi kita bisa ngelola, kita punya data, terus kita juga bisa menganalisa tren ya. Jadi ketika kita punya keterampilan ini ya, kita bisa bantu diri kita sendiri untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efisien nanti ke depannya ketika kita jalanin bisnis. Dan tentunya keterampilan apalagi yang penting banget di bisnis penjualan, yang pasti ya keterampilan interpersonal skill ya, dimana hubungan kita kan sama manusia lain, people business. Jadi hubungan cara kita berkomunikasi, bagaimana kita berpresentasi, bagaimana kita menangani keluhan, keberatan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang hubungannya kuat sama orang lain, baik itu prospek, klien, ya, dan apalagi ini hubungan jangka panjang, ya. Jadi kita harus terus belajar sama adaptasi. Ya kalau kita nggak gitu, kita ketinggalan, kelewatan, gitu. Jadi kalau kita mau mempertajam keterampilan kita di industri atau di bisnis penjualan, ya yang pasti hal-hal yang seperti tadi saya sebutin itu udah penting. Dan jangan lupa manfaatin teknologi, karena teknologi ngebantu kita hidup jadi lebih mudah sih harusnya. Oke? Nah, ini dengan Agustinus di sini untuk Produce Masterclass.